Aston Villa bikin Man City nggak berkutik, MU bikin Chelsea miskin taktik. Biawa, out kali ya kan. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sedikit lah tentang pertandingan Liga Inggris yang udah main kemarin itu. Gimana tim kalian? Menangnya? Kalau kalah minggu ini memang sedih ya kan? Tapi slow, masih ada kekalahan-kekalahan lainnya di minggu berikutnya. Nanti udah gak sedih lagi kalian, jadi udah terbiasa yang ianya. Langsung aja kita ke pertandingan antara Sheffield United melawan Liverpool. Di pertandingan sebelumnya yang gak kita bahas, Liverpool sempat ketinggalan kemarin dari Fulham. Babak pertama imbang 2-2, dan Fulham berbalik unggul lewat gol Bobby Reid. Tapi lewat gol cantik Wataru Endo menit 87 dan Alexander Arnold menit 88 bisa bikin Liverpool jadi menang. Tapi yang lucunya pas gol si Arnold ini, orang pada selebrasi ngikut si Arnold ya kan? Datang pula si Nunes malah ke bench pula dia selebrasi. Ternyata bukan syutingannya aja yang off target, selebrasinya pun off target juga. Apalagi dengan rambut kepang dua kayak gini. Tak siapa lah idola si biawak ini ya kan? Mau jadi kuda kepang kayaknya dia nol. Tapi dia yang jadi kudanya. Dan di pertandingan kemarin, Liverpool kembali lagi berhasil menang 2-0 lewat gol Van Dijk di menit 37 dan Szoboszlai di menit 90 tambah 4. Tapi gol Szoboszlai ini yang harus diapresiasi yang bikin asis lah. Siapa lagi kalau bukan Darwin Nunes. Determinasinya dan tackle bersihnya berhasil merebut bola dari kaki pemain Sheffield. Habis itu umpan ciamik dia bisa diselesaikan sama Szoboszlai. Memang kalau anak ini kayaknya lebih bagus disuruh ngumpan. Daripada disuruh ngegolin kita yang minta ampun. Tapi yang paling lucu si Alexander Arnold inilah. Pas di corner bisa pula nampak silik si biawak ini. Aduh, hati-hati lah kau bang. Nanti datang pula abang 50 ini. Abang-abang 50 yang mana nol? 50. Bang? Bang? 50? Next, kita ke pertandingan Luton Town melawan Arsenal. Setelah kemarin menang lawan Wolves 2-1. Ingat ya, menang lawan Wolves 2-1. Bukan terpongkeng lawan Wolves 2-1. Setelah kemarin menang lawan Wolves 2-1, Arsenal main ke kandangnya Luton Town. Arsenal sempat unggul duluan lewat gol Martinelli di menit 20. Terus dibalas Oso di menit 25 sebelum akhirnya ditutup Gabjes babak pertama jadi 1-2 lewat golnya di menit 45. Dipikir Arsenal ini udah bisa slow orang ini, rupanya enggak. Tiba-tiba babak kedua gol Adebayo dan Barkley bawa Luton Town balik unggul 3-2. Terkejut lo orang ini ya kan. Kai Havertz pun kembali lagi menjadi pahlawan Arsenal dengan menyamakan skor jadi 3-3 di menit 60. Udah mulai konsisten kayaknya anak ini ya kan. Konsisten hokinya tapinya. Di saat pertandingan seolah-olah berakhir imbang, Declan Rice memastikan kemenangan Arsenal menit 90 tambah 7 memanfaatkan umpan dari Odegaard. 3-4 lah buat keunggulan Arsenal. Tapi kurasa kalaupun tetap imbang tanding 3-3, ada aja nanti upaya wasitnya buat nambah tambahan waktu. Yang penting Arsenal ngegolin. Coba kita tanya dulu lah fans Arsenal ini, kenapa kalian bisa menang kemarin ya kan? Bang, kenapa kalian bisa menang kemarin? Udah jelas lah, karena kami jago. Sombong kali kan sementara dipucuk. Suslah dulu. Coba jelasin sejago apa sih kalian sebenarnya? Gini nol, kami memang sempat menyentuh skor 3-3, tapi nggak berhenti di situ aja. Kau pikir kami macam MU waktu lawan Galatasaray? Enggak lah, kami biarpun skor 3-3 tetap berusaha biar jadi skor 4-3. Sama juga lah macam MU, beda. Kalau kami dapat skor 4-3 jadi pemenangnya, bukan yang kalah macam mereka. Lanjut kita ke pertandingan Aston Villa versus Manchester City. Ini jadi salah satu match yang membingungkan ya kan. Bukan apa ya kan, bisa Aston Villa menang lawan Manchester City lewat gol yang dicetak Leon Bailey di menit 74. Kalau ada tim yang ngalahin City sebenarnya wajar-wajar aja. Tapi ini kalahnya City cuma dikasih 2 kali syutingan. Sisanya didominasi sama Aston Villa, 22 syutingan, 7 on target. Kalau gini ceritanya Aston Villa yang cosplay Manchester City cosplay Chelsea ya kan. Tapi itulah kan, Man City kali ini nggak ada orang yang peduli. Padahal udah 4 match beruntun lah di Liga Inggris, mereka nggak menang, tapi nggak ada juga yang peduli. Kalah aja nggak ada orang yang peduli, apalagi treble winner ya kan. Sebelum kita ke menu utamanya, kita bahas dulu pertandingan Tottenham yang menjamu West Ham. Sempat unggul duluan memang terpongkeng Ham ini lewat gol Christian Romero di menit 10. Tapi di babak kedua balik unggul West Ham jadi 1-2 lewat gol Jarrod Bowen dan James Ward-Prowse. Terpongkeng lagi lah terpongkeng Ham ini ya kan. Dan bukan cuma itu terpongkeng Ham ini jadi tim pertama dalam sejarah Liga Inggris yang gagal menang dalam 5 pertandingan beruntun biarpun sempat unggul 1-0. Tottenham udah rusak kali sejak dihajar Chelsea ya kan. Lingkungan memang gampang kali mempengaruhi kita. Kalau udah sempat dirusak sama orang rusak, ujung-ujungnya pun kita juga yang jadi ikutan rusak. Malah rusaknya cenderung lebih parah lagi daripada yang merusak pun ya kan.
Kapten Son Heung-min pun nangis dia karena kalah lagi ya kan. Alah Son, gak usah drama Korea pula kau di sini bang. Ngapain kau nangis? Kan udah biasanya terponggiham kayak gini ya kan. Di sisi lain, Newcastle United yang menghajar MU sama Chelsea dihajar balik sama Everton 3-0 lewat gol McNeil, Doucouré, dan Beto. Ini bukan Beto Gonçalves ya, bukan. Kualat bang Newcastle ini, banyakan gaya pulanya menang lawan MU foto-foto di ruang ganti. Ini bukan kualat nol, cemana lah capek kali kami nol. Alah, kalau main bola wajib capek lah wak geng. Mau main bola tapi gak mau capek, kalian pikir kalian Rashford? Berarti jago kali lah Everton ini ya kan bisa ngalahin Newcastle. Bukan Everton yang jago ini nol, bandarnya yang jago. Sepertinya kehilangan Nipop langsung berdampak sama pertahanan Newcastle ya kan. Menurutku kalian kalah 3-0 karena yang kalian mainkan si Dubravka. Coba kalau tadi yang dimainkan si Karius, yakin aku nggak mungkin Newcastle kalah 3-0. 14-0 itu baru mungkin. Chelsea. Kalau di match ini mau siapapun yang kalah udah pasti kerja lah si Akor Beto ini ya kan. Last kita ke pertandingan Manchester United versus Chelsea. Sebelum kita bacotin match ini, di UCL kemarin MU nggak sempat kita bahas ya kan. Cuma lah karena 1 dan 14 hal lainnya makanya nggak bisa aku ngonten. Tapi nggak apa-apa lah, kita bahas sedikit aja lah ya kan. Kemarin orang ini main imbang 3-3 sama Galatasaray. Dengan hasil ini makin kecil lah kemungkinan orang ini untuk lolos. Bisa sih lolos kalau Galatasaray imbang lawan Copenhagen dan MU menang lawan Munchen. Galatasaray imbang lawan Copenhagen itu mungkin. MU yang menang lawan Munchen ini ya nggak mungkin. Nah kalau Chelsea di UCL nggak usah dibahas, nggak masuk soalnya. Habis itu di Liga Inggris kemarin MU terpongkem pula sama Newcastle. Dan Chelsea juga sebetulnya baru-baru juga kalah sama Newcastle 4-1. Biarpun kemarin sempat menang orang ini dari Brighton 3-2. Jadi mungkin match MU lawan Chelsea ini bisa dibilang derby korban Newcastle aja lah ya kan. Di match ini McTominay borong 2 gol buat memastikan MU menang 2 gol yang dibalas cuma 1 lewat gol Cole Palmer di akhir-akhir babak pertama. Bingung juga kurasa si Ten Hag ini ya kan. Mau dicampakkan McTominay ini tapi lebih gacor pula dia daripada striker-striker orang ini yang bocor-bocor ya kan. Tengoklah striker orang ini si Hollywood. Memang dia mainnya lumayan bagus kalau dibandingkan sama Rashford sama Martial ya. Kalau dibandingkan sama striker tim lain kacau kali lah. 11 match IPL nggak ada bikin gol, nggak ada bikin assist juga. Kalau statistiknya kayak gini ya lebih cocok lah jadi kiper kayaknya posisi si Beo ini. Udah gitu di match ini si Garnacho mau coba salto pula lagi. Mentang-mentang kemarin saltonya gol, sekarang mau nyoba lagi ya kan. Kalau sekali nyoba salto gol wajar, namanya hoki. Tapi kalau terus-terusan nyoba salto itu namanya maru. Cuma overall permainan MU di match ini jauh lebih baik daripada Chelsea. Dan bahkan dibandingkan pas lawan Newcastle beberapa hari sebelumnya. Ini jelas cair kali lah permainan orang ini. Nah Chelsea, tim apalah ini biawak. Astaga, hancur kali. Caicedo ini nggak ada bagusnya. Kok masih mau aja Chelsea bodoh-bodohi sama Brighton ya kan? Apa nggak belajar dari pembelian-pembelian sebelumnya? Tapi cemana lah kan, Chelsea member platinum pula di Brighton ini. Saking jaga pelanggannya beberapa kali jumpa Brighton, Chelsea selalu menang. Tujuannya biar tetap beli di swalayan Brighton ya kan? Jaga pelanggan. Asli aku kira si Caicedo ini memang macam Kante, gelandang bertahan. Rupanya bukan gelandang bertahan. Lebih ke bertahan daripada jadi gelandangan yang ianya. Udah gitu si Modric juga sampah kali. Cuma model kencang doang. Saking kencangnya sampai ketinggalan kurasa otaknya di belakang. Masih gak habis pikir juga aku nengok Chelsea ngabisin duit buat beli 2 pemain ini. Daripada kalian beli Modric 100 juta, Caicedo 100 juta, mending beli Modric 1 papan kalian biar gak sakit kepala ya kan. Dengan hasil ini makin aneh ku tengok klasemen Liga Inggris. Arsenal balik lagi ke pucuk dingin bos ya kan. Udah gitu MU, kalian bayangkan ya MU cuma selisih 3 poin dari City. Sama-sama menang 9 game pula itu. Sungguh aneh tapi nyata ini pemirsa. Udah gitu jaraknya sama Arsenal di pucuk cuma 9 poin aja. Arsenal kan 0 yang di pucuk. Aman lah itu berarti. Kalau tadi City jarak 9 poin udah suren kami ngejar juara. Tapi kalau Arsenal di pucuk, selisih 14 poin pun masih ada harapan kami buat ngejar. Kalaupun gak terkejar yang pasti bukan Arsenal yang juara. Oke lah, itu aja lah cerita dari aku. Sekarang udah bulan Desember aja ya kan? Sekalian ku infokan aja bahwasannya bulan November gak ada lagi di kalender. Soalnya udah diganti namanya, bukan bulan November lagi, melainkan bulan Maguire. Soalnya Lord kita jadi pemain terbaik bulan itu. Di awal lah udah jatuh kali standar pemain di IPL ini ya kan? Bisa pula Lord jadi pemain terbaik.
November jadi bulannya Maguire, berarti Desember ini bulannya Modric lah 0. Kalau Desember bukan bulannya Modric. Bulannya Modric jadi bulan-bulanan yang ianya. Oh iya, kalian bisa nggak ngitung dari 1 biru sampai 10 biru? Aku bisa. Tengok ya, 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 Chelsea. Kalian bisa nggak? Coba dulu komen di bawah yang bisa. Dadah, Wak Geng.